Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Kali ini saya ingin mempresentasikan hasil kerja tugas saya dari mata kuliah pengantar pendidikan kejuruan. Perkenalkan, nama saya Andi Enulahyar, NIM 2102025020007, Prodi Pendidikan Teknik Mesin Angkatan 2021. Dengan judul Peningkatan Proses Pembelajaran dan Penilaian dari Pentingnya Sumber Daya Manusia bagi Indonesia. Yang pertama ada peningkatan proses pembelajaran dan penilaian. Proses pembelajaran dan penilaian memegang peranan penting dalam memaksimalkan potensi siswa dengan melakukan perbaikan dan inovasi. Sekolah dapat memastikan siswa terlibat aktif dan mendapatkan hasil belajar yang optimal. Tantangan proses pembelajaran saat ini ada 3. Yang pertama, perbedaan gaya belajar. Siswa memiliki beragam profesi dalam menyerap informasi sehingga membutuhkan pendekatan pengajar yang beragam. Motivasi belajar. Motivasi belajar untuk terus belajar dan terlibat aktif dalam kelas merupakan tantangan yang usai diatasi. Teknologi yang belum optimal. Memanfaatkan teknologi pembelajaran yang belum maksimal dapat menghambat proses pembelajaran. Konsep peningkatan proses pembelajaran ada 3. Kurikulum adaptif, pengajaran inovatif, umpan balik kontinu. Kurikulum adaptif yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Sedangkan pengajaran inovatif, metode pengajaran yang kreatif dan menarik seperti pembelajaran berbasis proyek. Adapun umpan balik seperti continue. Penilaian yang berkelanjutan ini untuk memantau kemajuan dan memberikan umpan balik yang tepat. Metode pembelajaran efektif ada 3. Yang pertama, pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif mendorong siswa untuk bekerja sama dalam kelompok kecil untuk memecahkan masalah. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek. Melibatkan siswa dalam proyek nyata yang relevan dan kehidupan mereka. Yang ketiga, pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran ini memberikan tantangan nyata kepada siswa untuk membanggakan kemampuan memecahkan masalah. Peran teknologi dalam pembelajaran. Yang pertama ada personalisasi pembelajaran. Personalisasi pembelajaran, teknologi memungkinkan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar masing-masing siswa. Yang kedua ada keterlibatan siswa. Keterlibatan siswa menggunakan teknologi dapat meningkatkan antusiasme dan partisipasi aktif siswa dalam proses belajar. Analisis data. Teknologi membantu mengumpulkan dan menganalisis data pembelajaran untuk mengidentifikasi pola dan tren yang berguna. Kolaborasi jarak jauh. Alat digital memungkinkan siswa untuk berkolaborasi dan berbagi pengetahuan meskipun berada di lokasi yang berbeda. Penilaian pembelajaran komprehensif ada 3. Yang pertama, formatif. Penilaian ini dilakukan selama proses pembelajaran untuk memantau kemajuan siswa. Yang kedua, penilaian sumatif. Penilaian ini yang mengevaluasi hasil belajar siswa secara keseluruhan. Penilaian ketiga yaitu autentik. Penilaian berbasis kinerja yang memiliki kemampuan siswa dalam situasi nyata. Keterlibatan siswa dalam pembelajaran. 1. Motivasi intrinsif. Mendorong siswa untuk belajar karena ketertarikan dan keinginan mereka sendiri. Yang kedua, umpan balik konstruktif. Memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu siswa terus berkembang. Yang ketiga, keterlibatan aktif. Melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran melalui diskusi dan refleksi. Pentingnya sumber daya manusia bagi Indonesia. Sumber daya manusia yang berkualitas adalah aset penting bagi kemajuan Indonesia. Dengan memiliki populasi yang besar, Indonesia memiliki potensi sumber daya manusia yang luar biasa, tetapi membutuhkan investasi dan pembangunan yang tepat agar dapat berkontribusi secara optimal bagi pembangunan negara. Tujuan pembelajaran, konsep dan tujuan. Konsep pembelajaran harus berpusat pada siswa dengan metode yang interaktif dan kolaboratif. Tujuan pembelajaran ini berpikir kritis, kreativitas dan keterampilan praktis yang dibutuhkan di dunia kerja. Inovasi kurikulum. Inovasi kurikulum harus disesuaikan dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi terkini. Adapun penilaian pembelajaran, metode dan kriteria. Metode penilaian, tes tertulis, tugas proyek,
portofolio dan penilaian kinerja. Kriteria penilaian fokus pada pengembangan kompetisi, bukan hanya penguasaan materi umpan balik. Penguasaan umpan balik konstruktif untuk meningkatkan pembelajaran. Tantangan dalam proses pembelajaran dan penilaian: fasilitas terbatas, keterbatasan infrastruktur dan teknologi beberapa di daerah. Yang kedua, kualitas guru, perlu peningkatan kompetensi dan profesional guru. Bertiga, perbedaan latar belakang, mengakomodasi kebutuhan siswa dari berbagai latar belakang. Peran pemerintahan dalam pengembangan sumber daya manusia, kebijakan dan regulasi. Pemerintah menetapkan kebijakan dan regulasi untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia. Anggaran pendidikan, mengalokasikan anggaran yang memadai untuk peningkatan kualitas pendidikan. Kerjasama internasional, menjalin kerjasama dengan negara lain untuk berbagi best practice. Yang keempat, ada pengawasan dan evaluasi, melakukan pengawasan dan evaluasi program membangun sumber daya manusia. Kolaborasi sektor publik dan swasta. Yang pertama, ada komunikasi, membangun komunikasi yang efektif antara sektor publik dan swasta. Yang kedua, investasi sektor swasta menyediakan investasi seperti pembangunan sumber daya manusia. Pelatihan di kolaborasi sektor publik, yaitu sektor swasta memberikan pelatihan praktis bagi lulusan. Penempatan kerja di sini sinergi untuk menyediakan lapangan kerja untuk yang sesuai. Studi kasus terbaik, praktik inovatif pembelajaran dan penilaian. Yang pertama, ada pendekatan berbasis proyek, siswa belajar dengan terlibat langsung dalam memecahkan masalah nyata. Yang kedua, ada penilaian kinerja, fokus pada kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga, umpan balik kontinu, guru memberikan umpan balik untuk perbaikan dan peningkatan pembelajaran. Kesimpulan dan rekomendasi: peningkatan proses pembelajaran dan penilaian adalah kunci untuk memastikan siswa dapat pengalaman belajar yang bermakna dan mengoptimalkan potensi mereka. Dengan menerapkan pendekatan yang inovatif, memanfaatkan teknologi, melibatkan siswa secara aktif, sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang inspiratif dan mendukung pertumbuhan siswa. Terima kasih. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya lakukan pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.